menceritakan tentang proses transisi dan adaptasi aku di Amerika Serikat. Dan pada akhirnya aku bisa melakukan decluttering, hanya menyimpan dan menggunakan barang-barang yang betul-betul aku perlukan untuk kehidupan sehari-hari di Amerika Serikat. Jadi simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, komen, klik like, dan share di media sosial kalian. Terima kasih. Ternyata banyak barang yang dulu aku bawa dari Indonesia malah tidak terpakai, karena memang tidak sesuai untuk kehidupan di Amerika Serikat. Sudahlah bayar bagasi tambahan, bawanya juga berat kan? Nggak terpakai. Jadi kayak mubazir gitu deh. Waktu itu aku membawa banyak baju yang aku sukai dari Indonesia. Ya baju rumahan, baju kerja, baju main, dan sebagainya. Ternyata baju-baju dari Indonesia ya cuma cocok dipakai di musim panas aja. Padahal summer itu hanya sekitar 3 bulan aja per tahun. Masa baju segitu banyak cuma dipakai 3 bulan per tahun kan mubazir banget ya? Nah di tahun pertama tinggal di Amerika Serikat, pada saat masuk musim dingin atau winter, suamiku mencarikan aku baju winter yang memang betul-betul sesuai. Jadi aku bisa tetap enjoy berada di luar ruangan, beraktivitas meskipun suhunya lagi dingin banget. Nah, sebetulnya aku juga bawa beberapa baju winter dari Indonesia karena kalau kalian ikutin aku sejak di Facebook, kalian akan tahu bahwa aku sangat suka traveling ke Eropa dan ke negara-negara di seluruh penjuru dunia, juga termasuk di negara 4 musim. Jadi, aku memang punya baju-baju winter untuk traveling. Tapi, baju-baju winter ini aku beli di Indonesia. Tentunya pilihannya sangat terbatas dan mungkin kualitasnya tidak begitu sesuai untuk musim dingin yang sesungguhnya. Walhasil baju-baju yang aku bawa dari Indonesia itu masih kurang pas. Jadi waktu itu suamiku mencarikan aku baju-baju musim dingin yang betul-betul pas supaya aku tetap bisa merasa hangat dan nyaman selama musim dingin dan beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Sebagai orang asli Amerika Serikat, tentunya dia lebih paham gimana layering di musim dingin sehingga membuat badan kita tetap nyaman dan hangat. Itu pun karena wawasan shopping suamiku yang terbatas, layaknya cowok-cowok yang pada kurang suka shopping ya. Jadi dia banyak membeli perlengkapan musim dingin untuk aku online lewat Amazon. Dan karena waktu itu aku juga masih dalam tahap adaptasi, aku belum ngerti shopping di tempat yang murah itu di mana, yang kualitasnya bagus di mana. Jadi ya aku terima aja suamiku nyariin lewat Amazon. Nah, setelah aku cukup bisa beradaptasi di Amerika Serikat, aku jadi tahu di mana tempat shopping yang murah dan berkualitas dan bahkan lebih murah dari Amazon. Jadi, Amazon itu bukanlah tempat shopping yang paling murah dan paling bagus kualitasnya. Ya, tapi dia memang paling gampang sih beli di Amazon, cuman klik di handphone, lalu barangnya akan dikirim ke rumah kita. Makanya suamiku yang kudet shopping itu taunya cuman Amazon. Selain itu, barang-barang fashion yang dijual di Amazon, cuttingnya kadang nggak terlihat flattering atau bagus saat dipakai di badan. Kualitasnya pun juga so-so aja, kecuali yang memang barang-barang bermerek. Untungnya, setelah beberapa saat tinggal di Amerika Serikat, aku mulai bisa lebih beradaptasi dan termasuk menemukan toko-toko barang-barang bermerek atau berkualitas bagus dengan harga yang jauh lebih murah daripada Amazon. Jadi aku melakukan beberapa upgrading barang, baik barang-barang fashion yang aku pakai, ataupun juga home decor dan perlengkapan di dapur dan di kamar tidur kami. Karena menurut aku barang-barang itu akan lebih timeless dan kita akan selalu nggak pernah bosan memakainya kalau memang terlihat bagus saat kita kenakan atau kita gunakan dan kualitasnya pun bagus, tahan lama serta harganya masuk di budget. Daripada kalau kita beli barang yang asal murah atau mudah, tapi lalu kita jadi cepat bosan atau barangnya cepat rusak, nah itu malah akan lebih boros karena kita akan beli lagi dan beli lagi. Akhirnya malahan aku sekarang yang membelikan baju-baju untuk suamiku, karena dia juga pengen upgrade. Jadi baju-baju yang dulu dibeli dari Amazon yang kurang flattering kalau dipakai, dan juga kualitasnya kurang oke, harus aku declutter seperti ini. Kami juga decluttering barang-barang di dapur dan di kamar tidur. Suamiku juga bersih-bersih barang pribadinya dia dan juga baju-baju karena dia pengen upgrade ke kualitas yang lebih bagus dari hasil barang-barang yang aku carikan. Emang ya cewek selalu lebih juara kalau soal belanja.
Menurut aku nggak apa-apa banget kalau kita mau meningkatkan kualitas barang-barang yang kita gunakan. Asalkan barang-barang lama itu kita declutter atau kita bersihkan sehingga nggak menuh-menuhin. Dan juga barang-barang yang lebih berkualitas itu harganya harus masuk di budget kita. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi menurut aku lebih baik kita memiliki barang-barang yang berkualitas dan timeless sehingga bisa dipakai jauh lebih lama daripada barang-barang yang asal beli atau asal murah aja. Barang-barang hasil decluttering tadi kami drop dan donasikan ke Goodwill. Goodwill adalah suatu lembaga non-profit di Amerika Serikat yang menerima donasi barang yang masih layak pakai. Nantinya mereka akan menjual barang-barang ini dengan harga yang sangat murah supaya bisa dibeli dan dipergunakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Oke, biar Pak suami yang ngurusin drop barang-barang hasil decluttering tadi. Ada 6 box. Nah, kalian ikut aku aja ya jalan-jalan untuk lihat dalamnya Goodwill itu seperti apa. Nanti baju-baju atau barang-barang hasil donasi akan ditempatkan di toko Goodwill seperti ini. Harganya murah-murah banget. Misalnya kayak gini, baju-baju yang hanya $2, sepatu-sepatu seharga $4 atau $5. Sehingga sangat terjangkau untuk orang-orang yang membutuhkan barang-barang murah seperti ini. Aku sendiri kadang juga suka iseng main ke Goodwill ngecek barang-barangnya mereka. Dan aku biasanya beli barang-barang yang home decor yang nggak ada fungsinya, cuman sebagai dekorasi aja. Karena memang kadang kita nemu yang lucu-lucu dan murah-murah banget. Tapi sekalipun harganya murah, bukan berarti aku main asal beli aja. Aku hanya membeli barang-barang di Goodwill atau di thrift store kalau aku merasa barang-barang ini bisa kupakai sebagai dekorasi di rumahku dan aku juga sangat suka, sehingga aku nggak perlu merasa punya pikiran untuk memperbarui atau mengganti barang itu. Karena kadang-kadang di Goodwill atau thrift store, aku menemukan barang-barang yang kayak harta karun gitu yang nggak ada di toko manapun dan dijual dengan harga yang sangat murah. Tapi kalau aku merasa barang-barang itu tidak akan ada fungsinya di rumahku, aku nggak akan membelinya meskipun harganya sangat murah. Karena aku punya 3 prinsip dalam mengatur rumah. 1. Fungsional, 2. Praktikal, 3. Estetik. Jadi estetik itu ada di nomor 3 setelah fungsional dan praktis. Jadi meskipun sekarang lagi musim orang-orang bikin video tentang perintilan rumah yang estetik, tapi kalau aku merasa itu nggak ada fungsinya, nggak praktis buat aku, maka aku nggak akan ikut-ikutan. Dengan begitu, barang-barang yang ada di rumahku semuanya terkontrol dan sesuai dengan space yang kami punya dan keperluan kami, tidak berlebihan. Kalau kita sudah lebih bisa mengenal diri kita sendiri, karakter kita, dan keperluan kita, serta ruang yang kita miliki, maka nggak akan jadi masalah. Kalaupun kita shopping ke thrift store atau ke toko-toko barang branded, kita nggak akan mudah tergiur meskipun lagi ada harga-harga murah atau sale harga nyungsep sekalipun. Mengenal diri sendiri itu sangat memudahkan hidup, membuat hidup kita lebih tenang, lebih sederhana, dan pastinya lebih bahagia. Kita nggak akan menghabiskan energi untuk FOMO atau fear of missing out, nggak khawatir ketinggalan zaman, ketinggalan tren kekinian, atau semacamnya. Kita hidup sesuai dengan diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi karakter kita, seberapa luas space kita, dan seberapa banyak budget kita. Karena kita dan orang lain itu punya karakter, situasi, dan kebahagiaan yang berbeda-beda. Jadi nggak perlu ikut-ikutan. Misalnya kayak suamiku main mobil remote control kayak gini udah bikin dia bahagia. Sampai jumpa di vlog dari Amerika berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.